Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Erlianti. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Al-Haud Kabupaten Ketapang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anjuran menuntut ilmu pengetahuan dalam konteks hadis tarbawi dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Rahmat Febrianto, LC MSI. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis tarbawinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Secara bahasa atau etimologi, kata anjuran ini berasal dari kata anjur yang berarti menyuruh, mendorong, atau mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu kebaikan. Sedangkan kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yang mana kata ilmu ini adalah al-ilm, yang berarti pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap sesuatu untuk bukti yang berdasarkan bukti dan dalil yang benar. Dengan demikian, anjuran menuntut ilmu ini dalam bahasa berarti dorongan atau perintah untuk mencari pengetahuan yang benar dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Serta secara istilah atau terminologi, anjuran menuntut ilmu ini yaitu perintah syariat kepada setiap muslim untuk senantiasa menuntut ilmu, berusaha memperoleh ilmu pengetahuan baik ilmu agama dan maupun ilmu dunia sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, makna filosofi dan spiritual. Anjuran menuntut ilmu ini adalah anjuran menuntut ilmu dalam Islam tidak sekedar mengajar pengetahuan intelektual, tetapi juga mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial. Melalui ilmu, manusia diarahkan untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala selaku penciptaannya, serta menjadi khalifah di bumi untuk kemaslahatan dan mengembangkan peradaban dan keadilan yang beradab. Demikian anjuran menuntut ilmu pengetahuan ini adalah panggilan ilahi bagi setiap orang muslim agar berupaya memperoleh dan mengamalkan ilmu yang membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan umat manusia secara keseluruhan. Setelah kita mengetahui pengertian anjuran menuntut ilmu pengetahuan, baik itu secara bahasa, istilah, serta filosofi dan spiritual, selanjutnya kita akan membahas tentang anjuran menuntut ilmu. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berarti menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Hadis ini menegaskan bahwasanya menuntut ilmu ini bersifat umum dan wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini mempunyai dua sifat. Yang pertama itu bersifat fardu ain. Fardu ain ini ilmu ini yang berkaitan tentang agama, seperti zakat, sholat, dan tauhid. Yang kedua ini yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah ini ilmu yang mendukung tentang kehidupan masyarakat seperti kedokteran, teknik, tani, dan lain sebagainya. Hadis pertama ini tentang menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim, yang mana hadis pertama ini diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Muqaddimah bab Fadil Ulama wa Toha
ala talab al-ilmu, hadis nomor 224. Hadis ini mempunyai sanad lengkap, yaitu telah diceritakan kepada kami dari Hafsah bin Umar An-Namari, dan telah diceritakan kepada Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Penjelasan dan derajat hadis ini, yaitu yang pertama tentang sanadnya. Sanadnya ini memiliki perawi yang terkenal, akan tetapi dari sebagian ulama menilai sanadnya ini lemah atau dhaif dikarenakan adanya kelemahan pada Al-Hakim bin Aban dan Ikrimah. Namun makna hadis ini diperkuat dari sisi maknanya oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, juga meriwayatkan dalam Al-Faqih wal Mutahaqiq dalam mengutip beberapa riwayat pendukung, yaitu sawahid yang menguatkan maknanya. Kandungan makna hadis ini yaitu kewajiban menuntut ilmu ini tidak hanya untuk kaum laki-laki saja, tetapi wajib juga untuk kaum perempuan. Ilmu ini yang telah dikatakan tadi, ilmu ini jika dalam konteks agama ini mempunyai sifat fardhu ain, sedangkan ilmu yang dalam konteks dunia yaitu ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang bersifat fardu kifayah. Menuntut ilmu ini tidak hanya sekedar untuk akademik saja, tetapi juga ibadah yang berpahala besar jika kita niatkan menuntut ilmu yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yakni hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadis ini menggambarkan bahwa mulia sekali orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jalan ini bukan hanya dalam konteks perjalanan fisik menuju majelis ilmunya, akan tetapi juga kesungguhan kita dalam menuju ke majelis ilmu ini, waktu yang kita gunakan, tenaga kita yang digunakan, serta yang kita curahkan untuk memperoleh ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Hadis kedua ini, Allah memudahkan jalan kita untuk menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Zikir wa Doa wa Taubah, bab fal iktima ala tilawat Al-Quran wa ala zikrillah. Hadis ini nomor 2699 dengan sanad hadis telah diceritakan kepada kami. Zuhair bin Harb telah diceritakan kepada kami. Waqi' dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya juga jalan menuju surga. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juga diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah melalui jalur yang serupa.
Para ulama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini mutahakkillah makna atau disepakati secara makna, karena terdapat juga dalam riwayat sahih lainnya. Makna dan hikmah dari hadis ini yaitu yang pertama, menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mencakup perjalanan fisik menuju tempat belajarnya, perjuangan dan pengorbanan kita untuk menuntut ilmu, baik waktu, tenaga, serta harta yang kita gunakan. Allah memudahkan jalan menuju surga bagi menuntut ilmu, karena ilmu ini membimbing kita kepada amal soleh. Amal soleh ini membimbing kita menuju ridho Allah dan surganya Allah. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, serta motivasi untuk belajar sepanjang hayat. Dikarenakan para ulama seperti As-Sakawi dan Al-Albani menjelaskan bahwa walaupun hadis pertama lemah, ia termasuk hadis hasan li ghairihi karena diperkuat oleh banyaknya riwayat dan ayat Al-Quran tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadis kedua ini menjadi hadis penguat bahwasanya menuntut ilmu ini adalah ibadah yang besar yang membawa penuntutnya kepada jalan menuju surga. Yang selanjutnya itu pandangan beberapa ulama tentang hadis menuntut ilmu. Yang pertama yaitu dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ilyah Ulumuddin menjelaskan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi hati manusia. Orang yang berilmu akan mengenal kebenaran dan mampu membedakan antara hak dan yang batil. Yang kedua yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu ini mencakup ilmu agama sebagai pondasi iman dan ilmu dunia untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga ini menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa jalan menuntut ilmu ini termasuk salah satu bentuk jihad kita di jalan Allah, karena dengan ilmu Islam akan tegak dan umat akan menjadi kuat. Serta hikmah dan nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis ini yaitu yang pertama, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 yang berarti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini adalah sarana untuk meraih kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu menjadi amal jariah untuk kita. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, amal solehnya ini tidak terputus kecuali 3 hal, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua doa amal soleh, dan yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga ini ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya ilmu kedokteran yakni dari Ibnu Sinta, dan ilmu sosiologi dari Ibnu Khaldun, dan contohnya sebagaimana ilmu menjadi pilar kebangkitan umat Islam. Yang keempat yaitu menumbuhkan akhlak mulia. Orang berilmu yang benar akan memiliki kerendahan hati atau tawadhu, menghormati guru, serta tidak sombong terhadap sesama. Relevansi hadis dengan kehidupan modern ini yaitu dalam area digital dan globalisasi, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi, sains, dan
sains dan informasi. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tetap relevan sebagai motivasi agar umat Islam menjadi umatan aliman, yaitu umat yang berilmu, cerdas dan berakhlak. Pendidikan Islam masa kini ini perlu menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu dunia agar lahir generasi yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Dalam area digital dan globalisasi, menuntut ilmu pengetahuan ini berkembang sangat pesat, tentunya dalam kemajuan teknologi, sains, dan informasi. Menuntut ilmu menurut umat Islam untuk terus belajar dan beradaptasi agar tidak tertinggal. Menuntut ilmu ini pada masa kini ini bisa dilakukan melalui berbagai media, yaitu seperti sekolah, universitas, pesantren, maupun platform digital maupun platform digital, selama niatnya dikarenakan Allah dan demi kemaslahatan umat. Aktivitas belajar akan bernilai ibadah jika digunakan dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian hadis-hadis terkait tentang anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.